Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat kaisar klan pedang nomor 1 kekaisaran ingin melawan Lin Ziyu di sana. Langsung kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat bahwa kaisar kekaisaran di sana berkata, "Hei, meski kamu mirip dengan Lin Yue, tapi kehebatanmu juga tidak berbeda jauh dengannya. Tapi sayangnya kamu tidak pandai menyusun taktik. Marahlah Lin Ziyu. Aku adalah kaisar langit Ziyu. Jangan macam-macam." Ya, kamu jangan keras kepala ya. Kamu lihat sendiri, wilayah selatan ini, orang yang mendukungmu semuanya, mereka apakah masih hidup? Terlihat di sana, kapal dari sekte belantara hancur. Sekte kematian pun hancur oleh pilar keabadian. Bahkan kaisar ular 6 dunia pun juga mati. Di sana Lin Ziyu berteriak, "Suatu hari aku pasti akan mengalahkannya." Ada cahaya di atas langit. Cahaya itu mengenai Lin Ziyu dan sepertinya ia terangkat ke atas naik. Hah, ini adalah cahaya Master tahap Emperor King. Ternyata ada Master tahap Emperor King yang membantu cermin langit pusaka dari belakang. Tahap Emperor King itu adalah tahap di atas Emperor God. Kekaisaran klan pedang pun mau menyabetnya. "Aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja." Menyabetnya dengan jurus pedangnya. Namun terlihat di sana bahkan kekaisaran klan pedang pun mental. Lalu terlihat Kaisar Buddha dan juga Kinunian di sana. "Ayo, kita juga pergi membantunya." Cahaya itu bersuara, "Hanya manusia lemah masih berani berlagak. Mati sana." Kinunian dan juga Kaisar Buddha terlempar. Bahkan mereka sudah tahap Emperor God. Kinunian berteriak, "Cahaya Master Alam Emperor King ini. Ada Master Alam Emperor King yang membantunya. Kita tidak mungkin bisa menghentikannya." Dan terlihatlah ada paus terbang di sana. Paus terbang itu membawa seorang gadis yang suka menghitung kultivasi orang-orang. Ia berkata, "Lin Ziyu, tahap Emperor God tingkat 8 sekarang, masuk ke 8 urutan." Lalu Kinunian, tahap Emperor God tingkat 8 juga. Yang tadinya urutan 10 sekarang turun ke urutan 11. Lalu ia menyadari sesuatu hal. Energi yang kuat sekali. Tak kusangka dia juga ada di sini. Dia melihat raga dari raga sejati Lin Yue di sana. Lin Yue pun berkata, "Dengan jalan Buddha memurnikan batin. Dengan jalan iblis memurnikan fisik. Dengan jalan Tao memurnikan Reiki. Sekarang Lin Yue sudah bisa memakai raga sejati dalam bentuk 3 formasi. Menggabungkannya, raga sejati 3 jalan berhasil terbentuk. Terima satu seranganku." Raga sejati Lin Yue memukul cahaya tersebut hingga terjadi gempa yang sangat dahsyat di sana. Bahkan ada seseorang di atas cahaya tersebut di langit. Ia pun di sana sedikit gemetar. Ternyata kakek-kakek inilah biang keroknya. Dia berada di tahap Emperor King. Lalu kakek-kakek itu pun membuka matanya. Dia berkata, "Aku akan ingat satu tinjuan ini. Kembalilah cermin langit pusaka sekarang juga." Lalu Lin Ziyu pun ditarik paksa ke atas. Lin Ziyu berkata kepada yang lainnya, "Cepat, lambat, kita pasti akan berjumpa lagi. Aku akan mengalahkanmu," kata Lin Ziyu.
Lalu cahaya itu pun melenyap ditarik ke atas bersamaan dengan Lin Ziyu. Siapa yang membawa pergi cermin langit pusaka? Dari gelombang hukum alam, orang itu setidaknya memiliki kultivasi tahap Emperor King tingkat 2. Sepertinya orang kekaisaran sudah masuk ke planet 4 wilayah, sudah bermain-main di sini. Lalu Lin Yue berkata kepada wanita itu, "Heh, bukannya dari dulu sudah ada yang berhasil menyeludup masuk ke sini, mengacaukan ini? Sepertinya perjanjian zaman kekaisaran ada orang yang ingin mengingkarinya ya. Kalian gimana sih, kaisaran kecapi? Tidak bisa mengontrolnya?" Lalu kagetlah wanita itu. Diam ya, kami kekaisaran kecapi, berbeda dengan yang lainnya. Lin Yue menjawab, kekaisaran kecapi sebagai pengawas perjanjian ini tidak ikut bersaing. Tapi apa dayanya, kamu di sini tidak bisa mengawasi sama sekali. Bahkan keturunan kaisar kecapi pun juga sama seperti itu, hanya bodoh saja. Lalu terlihat wanita itu pun jengkel dan marah. Kamu tidak perlu bersilat lidah lah. Jika kamu berani, ayo datang bertarung di planet kekaisaran. Aku akan menantangmu. Lalu wanita itu pun pergi meninggalkan Lin Yue. Setelah Lin Yue melihat hal itu, ia pun terjatuh di sana. Di sana berteriak Qin Wunian dan juga Tetuayang. Saudara Lin, Raja Suci. Ditangkaplah Lin Yue oleh mereka. Lalu Tetuayang pun khawatir. Ayah, Raja Suci kenapa? Dia sudah mati. Apa? Kagetlah semua orang. Lin Yue telah mati. Tapi kekaisaran klan pedang berkata lagi, "Hehehe, aku bercanda saja kok." Mereka semua pun marah. Ternyata Lin Yue tidak jadi meninggal. Di sana berkatalah ayah Tetuayang, "Kalian tenang saja ya. Dia hanya kelelahan saja. Menurutku tinjuan tadi pasti pertama kali dikeluarkan oleh Lin Yue. Dia masih kurang pas mengendalikan kekuatannya, jadi menguras seluruh tenaganya. Dia hanya perlu istirahat beberapa waktu saja." Lalu terlihat 1 bulan kemudian di istana tamu klan pedang. Lin Yue pun tersadar di sana dari komanya selama 1 bulan. Lin Yue pun keluar. Nyenyak sekali. Datang Qinji dan Tetuayang yang melihatnya. "Raja Suci, sudah bangun kamu ya?" "Raja Suci, kultivasinya meningkat menjadi lebih kuat." "Iya nih, aku sudah mencapai tahap Trance Dance sekarang." "Bagaimana kondisi klan pedang sekarang?" Qinji berkata, "Klan pedang sudah mulai normal kembali kok. Di bawah kepemimpinan Qing Er dan bantuan dari 13 tetuanya, segalanya sudah berjalan dengan lancar. Sekte Feng Yu dan juga Sekte Yaozu juga membantu banyak hal. Oh iya, satu lagi, dalam 1 bulan terakhir kondisi wilayah selatan juga mulai stabil. Ada Kaisar Buddha, dan Kaisar Buddha sudah meninggalkan klan pedang dan menitip pesan pada Raja Suci untuk mencari waktu mengembalikan cermin laksa Buddha padanya." Lin Yue di sana pun berkata, "Biksu tua, aku sudah banyak membantu. Dia masih menagih cermin laksa Buddha denganku. Nanti baru aku kembalikan sajalah." Lalu Lin Yue mengeluarkan beberapa peralatan dari cincinnya. Di sana banyak sekali barang-barang dan mutiara reki yang ia kumpulkan. Lalu Lin Yue berkata, "Ini adalah modal yang aku kumpulkan cukup lama untuk mendirikan sekte di kekaisaran. Menurut kalian cukup tidak ya?" Mereka semua pun kaget. Apa Raja Suci dari awal sudah berencana pergi ke planet kekaisaran ke sana? Ya, waktu itu Kaisar Iblis mendapatkan cermin langit pusaka dan menyebabkan perang besar 9 kekaisaran. Ada Kaisar Iblis, Kaisar Langit Ki, Kaisar Pedang, Kaisar Kecapi, Kaisar Obat, Kaisar Langit, Kaisar Mata, Kaisar Darah Asura, dan Kaisar Batin Suci. Tapi sekarang Kaisar Iblis sudah tidak ada keturunan penerusnya lagi. Lalu Kaisar Langit Ki juga sama, tidak ada yang meneruskannya lagi. Jadi sekarang hanya tersisa 7 kaisar saja yang menguasai planet kekaisaran. 7 kaisar ini membuat perjanjian gara-gara perperangan sebelumnya gara-gara cermin langit pusaka. Perjanjian itu tidak boleh ikut campur urusan yang terjadi di planet yang ada di sekitar planet kekaisaran. Lalu menyuruh sekte kekaisaran kecapi untuk mengawasi semuanya. Akan tetapi orang planet kekaisaran tidak pernah menyerah untuk mendapatkan benda suci, termasuk cermin langit pusaka lagi.
Ternyata Kekaisaran Kecapi adalah wanita tersebut yang suka naik paus terbang. Tugasnya mengawasi planet-planet di sekitar planet Kekaisaran. Lalu terlihat juga di sana ada perguruan Jizya. Sekarang orang planet Kekaisaran ikut campur dan membawa pergi cermin langit pusaka. Pasti sedang menyusun rencana liciknya. Kita harus mendapatkan benda ini. Jangan sampai direbut oleh orang lain. Terlihat juga ada istana Han Yue. Lin Yue menjelaskannya lagi. Lalu ada banyak benda pusaka langka di planet Kekaisaran itu. Di sana ada benda yang bisa membuat aku meningkat dengan cepat. Ya, jadi di sanalah barulah panggung kita sebenarnya dan sesungguhnya. Selanjutnya, bawa semua kekayaan yang kalian miliki dan akan dipimpin oleh Yang Kai, ayahmu, tetua Yang, Kekaisaran Pedang. Dan sekarang bersiaplah ke planet Kekaisaran kita. Raja Suci, kamu tidak ikut bersama kami. Kamu mau kemana dulu? Ya, aku masih perlu ke Sekte Yaozu. Sekalian meracik sebuah pil. Kalian dan ayahmu, tetua Yang Kai, pergi duluan saja ya. Aku sudah lama tidak makan, sekarang sangat lapar. Aku mau pergi makan lezat terlebih dahulu. Lalu terlihat Lin Yue beristirahat di sana di suatu kamar. Lin Yue berkata, ternyata belum makan sejak lama. Sekarang barulah makan, menyenangkan sekali ya. Lalu tiba-tiba datanglah Yi di sana menemui Lin Yue. Di sana Yi berteriak, "Kakak Lin Yue, aku sangat merindukanmu dan mengkhawatirkanmu." Langsung memeluk Lin Yue. Lin Yue berkata, "Aku baik-baik saja kok." Yi bertanya, "Aku dengar kamu membawa kami pergi ke planet Kekaisaran ya nanti?" "Iya, Kaisar Langit Ziyu sudah pergi. Daripada menunggu dia mencari kita, lebih baik pergi mencarinya. Ditambah uang yang dikumpulkan juga sudah cukup." "Ya, aku dengar kamu memiliki 10 miliar mutiara Reiki ya, Kak Lin. Kamu hebat sekali." Terlihat di sana adegan Ike Kimochi akan menjadi-jadi. Di sana Yi berkata, "Aku tahu Kak Lin Yue masih ada yang lebih hebat lagi. Aku ingin boleh melihatnya tidak? Lebih hebat itu." Apa? Boleh. Lalu Yi pun memalingkan badannya. Di sana ia berkata dan membuka baju. "Apakah Kak Lin tahu gadis suci dari sekte-sekte lain yang Kak Lin selamatkan waktu di wilayah utara melawan Kaisar Iblis Kie?" Iya, kenapa emang Dewi Suci yang lainnya?" Di sana Lin Yue terlihat memeluk Yi dong, auto dolar kuning. "Ya, aku sudah melatih mereka dengan baik, Dewi Suci dari sekte yang lainnya itu. Dan dia menunggumu untuk kamu nikmati juga." Lin Yue berkata, "Kamu memang ada pengalaman ya. Banyak banget pengalaman sampai bisa melatih orang lain. Apa kamu juga dilatih oleh pria lain?" "Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu. Aku juga belajar berbagai gaya dari buku. Mau tidak mencobanya?" Lin Yue menjawab dan membisikkan di kupingnya, "Ya, kalau begitu aku ingin melihatmu. Sudah belajar gaya apa saja? Mari kita coba." "Baik." Lalu mereka berdua pun mencoba gaya berpelukan ala Teletubbies dong. Lalu setelah seharian bergaya Teletubbies, Lin Yue pun kelar di sana. Kita diperlihatkan di keesokan harinya. Lin Yue di sana berkata kepada Yi, kamu pasti sangat capek ya. Baik-baik istirahat di sini ya." Lalu setelah Lin Yue keluar dari kamar, di sana ia ada Qinji menemuinya. "Raja Suci, kamu sudah bangun ya? Semua orang sudah berkumpul di lobi menunggu penyambutan darimu." "Oh begitu, baik, ayo kita pergi." Terlihat di aula lobi. Di sana ada banyak banget orang yang nunggu Lin Yue. Di sana Lin Yue berkata, "Maaf ya, sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Perjalanan ke planet Kekaisaran, apa kalian ada pendapat yang ingin disampaikan kali ini?" Kak Lin Yue, aku bersedia mengikuti kalian pergi ke planet Kekaisaran. Aku sudah menyerahkan wilayah utara kepada Kaisar Zumi untuk memimpinnya. Ching Er pun juga mau ikut. Aku juga mau ikut pergi ke planet Kekaisaran. Kakek guru menyuruhku ikut untuk mencari pengalaman baru." "Ya sudah, baiklah. Perjalanan kali ini kalian harus mendengar pengaturan dari senior Kai ya, ayah dari tetua Yang. Dan sebentar lagi kita akan berangkat juga. Tapi sebelum itu aku harus pergi dulu ke sekte Fengyu dan Yaozu." Kita diperlihatkan Lin Yue sudah nyampe ke sekte Fengyu. Di sana sudah ditunggu oleh beberapa bidadari. Kalian sedang menungguku di sini?" "Iya, cepat naik ke kapal. Kakak pertama sudah menunggumu, Yaoge." Baiklah, kalian tetap di sini ya. Aku mau bicara empat mata terhadap Yaoge."
Lalu kita diperlihatkan di dalam kediaman Yaoge. Di sana Yaoge menawari Lin Yue minuman. Aku mencarimu. Ada dua hal yang ingin aku bicarakan padamu, Lin Yue. 5 keterampilan Feng Yu masih di tanganmu kan? Bolehkah kembalikan pada kami? Kamu hanya ngomong itu saja. Pasti kamu ada yang ingin dikatakan lagi. Katakan sajalah. Sepertinya Tuan sudah mengetahuinya ya, kata Yaoge. Hal kedua adalah, andai saja Tuan setuju membawa kami ke planet kekaisaran bersama-sama, maka 5 keterampilan Feng Yu ini sudah tidak perlu dikembalikan lagi kok. Lin Yue si playboy langsung ingin mencium Yaoge. Ia berkata, aku boleh membawa kalian pergi ya, tapi aku masih mau meminta sedikit benda, bolehkah? Aku sudah memberikan 5 keterampilan Feng Yu padamu, kata Yaoge. Kamu masih mau apa lagi? Aku mau kamu. Lalu Yaoge pun di sana menutup matanya dan pasrah. Sebel deh. Berharap Tuan Lin bisa menepati janji ya kalau begitu. Lalu setelah Lin Yue menciumnya, ia berkata, aku tentu saja akan menepati janji kok. Baiklah, aku masih ada urusan lain yang perlu diselesaikan. Aku pergi dulu ya. Kamu bawa orang-orangmu pergi ke Klan Pedang ya. Mereka seharusnya sudah akan mau berangkat. Kamu kenapa langsung pergi? Kenapa tidak kita... Kamu mau aku itu, Ike? Bukan begitu maksudku. Tapi aku tidak mau berkumpul di Klan Pedang. Aku mau mengikutimu selalu, Tuan Lin. Mengikutiku selalu? Apa kamu takut aku akan membawa pergi keterampilan Feng Yu? Betul, 5 keterampilan Feng Yu adalah benda pusaka kami berlima, Tuan Lin. Tapi nanti juga ada wanita lain di sekelilingku. Nanti mereka cemburu kau lihat dekat-dekat denganku, kata Lin Yue. Itu akan mengganggu wanita lain, mengagumiku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya menganggapmu sebagai sahabat kok. Ya sudahlah, baiklah. Ayo kita pergi sama-sama ke Sekte Yaozu. Setelah mereka sudah sampai di Sekte Yaozu, di sana Yaoge berkata, Tuan Lin datang ke Sekte Yaozu untuk meracik pil ya? Iya, ada seorang tokoh besar di Sekte Kekaisaran Batin Suci Planet Kekaisaran. Mau ulang tahun nanti. Aku harus menyiapkan hadiah dulu. Di sana terlihat ada tetua Kian Sekte Yaozu, penjaganya. Halo, aku penjaga pintu. Melapor bahwa Tuan Lin dan Ketua Yaoge datang ke Sekte Yaozu. Aku mewakili ketua. Silakan masuk. Setelah ia masuk di sana, penjaga itu berkata, Tuan, ketua menunggumu di dalam istana. Yaoge berkata kepada Lin Yue, Xiabing baru saja menjabat sebagai ketua. Kalian pasti akan membicarakan hal-hal yang sangat mendalam ya. Ya sudah, kalau begitu aku tunggu sini saja ya, Tuan Lin Yue, kata Yaoge. Yaoge sudah tahu bahwa Lin Yue akan ike-ike dengan Xiabing. Di sana Lin Yue berpikir, Yaoge ini sangat pandai ya membaca kondisi. Kelihatannya 100.000 tahun ini aku hanya tertarik dengan raga dan badannya saja. Aku mesum sekali nih terhadap Yaoge. Tapi dia pintar ya. Kita diperlihatkan Xiabing yang sudah menjadi ketua Sekte Yaozu. Di sana ia menyambut Lin Yue. Tuan Lin, akhirnya kamu datang ya? Iya, Ketua Xiabing, semakin cantik saja. Kali ini aku kesini hanya ingin meminjam tungku Sengking. Tuan Lin, ayo masuk ke dalam saja. Jangan di situ yuk, mari dalam dulu. Setelah mereka masuk ke dalam kamar, Lin Yue berkata, bagaimana kondisi Sekte Yaozu sekarang? Sekte Yaozu sangat baik sekarang. Xia Ji dan juga Xia Kuangsan sudah dikurung di penjara. Ayahku juga tidak berani mencariku, ia hilang. Belakangan ini dilalui dengan hari-hari yang tenang. Lalu di sana Xiabing langsung memeluk Lin Yue dong. Ia berkata, Tuan, aku dengar dari Ching Er bilang kamu mau pergi ke planet kekaisaran ya. Aku juga mau ikut dong. Kamu tidak suka dengan Sekte Yaozu ini? Suka, tapi aku emang ingin mengikuti Tuan Lin Yue kemanapun. Tetapi sebelum kakek keluar dari pelatihan tertutup, aku tidak boleh pergi oleh kakekku. Jadi aku ingin coba hidup bersama Tuan Lin dulu sekarang sebelum Tuan Lin pergi. Lalu mereka pun beradu jigong di sana. Lalu Xiabing mengeluarkan pil berwarna merah biru berkata, saat aku mendalami catatan kuno menemukan satu macam pil api es. Ini adalah obat. Setelah memakannya akan terasa sangat panas, sangat dingin di dalam mulut. Sangat baik untuk sepasang kekasih. Aku ingin mencoba pil ini dengan Tuan Lin. Setelah itu Xiabing pun memakan pil itu. Tuan, kamu sudah akan pergi. Setidaknya harus meninggalkan sesuatu untuk aku dong. Tuan, cepat berbaring. Di sana terlihat Xiabing menduduki Lin Yue seperti layaknya naik MotoGP. Di sana Xiabing berkata,
Setelah kakek selesai pelatihan tertutup, aku akan langsung pergi kok mencarimu ke planet kekaisaran. Sampai saat itu tiba, Tuhan pokoknya harus melatihku ya nanti. Tentu saja Xiaobing. Lalu di sana Xiaobing sudah meminum pil api es di sana langsung bergairah dengan sangat dahsyatnya. Bahkan Lin Yue pun sangat tertekan. Rasa ini kuat sekali, aku tidak bisa menahannya. Oh my god. Akhirnya pun trot di sana. Dan itulah part kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye bye semuanya.